Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Aulia Apriansah dari kelas manajemen 1C dengan NPM 2101102. Dengan hormat saya sampaikan kepada dosen saya Bapak Adi Robit Setiana SEMM. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum bisnis di Indonesia. Mari kita masuk ke intro dulu, mantap. Hukum bisnis di Indonesia. Sebenarnya dasar-dasar hukum bisnis sudah lama sekali ada di Indonesia. Paling tidak dasar hukum yang tertulis sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi. Bahkan dasar-dasar dari hukum bisnis yang sangat tradisional sudah terlebih dahulu ada, baik dalam hukum adat atau hukum jual beli dagang secara sederhana yang mengatur interaksi jual beli rakyat Indonesia dengan para saudagar asing kala itu, seperti dengan saudagar-saudagar Portugis, Belanda, Arab, Hindustan, dan lain-lain. Namun demikian, dasar hukum dari hukum bisnis di Indonesia yang tertulis ada 7 poin. Berikut ini penjelasan dari masing-masing kategori tersebut. Yang pertama ada KUH Dagang yang belum banyak diubah. Masih ada ketentuan dalam KUH Dagang yang pada prinsipnya belum berubah yang mengatur tentang berbagai aspek dari hukum bisnis. Meskipun sudah barang tentu banyak dari ketentuan tersebut yang sudah usang dimakan zaman. Ketentuan-ketentuan dalam KUH Dagang yang pada prinsipnya masih berlaku adalah pengaturan tentang hal-hal keagenan dan distributor, surat berharga, dan pengangkutan laut. Yang kedua, KUH Dagang yang sudah banyak berubah. Di samping itu, masih ada ketentuan dalam KUH Dagang yang pada prinsipnya masih berlaku, tetapi telah banyak berubah yang mengatur tentang berbagai aspek dari hukum bisnis. Ketentuan-ketentuan dalam KUH Dagang pada prinsipnya masih berlaku, tetapi banyak berubah. Pengaturan tentang hal pembukuan dagang dan asuransi. Yang ketiga, KUH Dagang yang sudah diganti dengan perundang-undangan yang baru. Selanjutnya, ada juga ketentuan dalam KUH Dagang yang telah dicabut dan diganti dengan perundang-undangan yang baru, sehingga secara yuridis formal tidak berlaku lagi, yakni ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang berbagai aspek dari hukum bisnis berupa perseroan terbatas, pembukuan perseroan, reklame, dan penuntutan kembali dalam kepalitan. Yang keempat, KUH Perdata yang belum banyak diubah. Kemudian masih ada ketentuan dalam KUH Perdata yang pada prinsipnya belum berubah yang mengatur tentang berbagai aspek dari hukum bisnis. Ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang pada prinsipnya masih berlaku adalah pengaturan tentang hal-hal kontrak, jual beli, dan hipotek. Yang kelima, ada KUH Perdata yang sudah banyak berubah. Di samping itu masih ada ketentuan dalam KUH Perdata yang pada prinsipnya masih berlaku, tentu telah banyak berubah yang mengatur tentang berbagai aspek dari hukum bisnis. Ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang pada prinsipnya masih berlaku tetapi telah banyak berubah adalah pengaturan tentang hal sebagai berikut, seperti pengkreditan. Yang keenam, ada KUH Perdata yang sudah diganti dengan perundang-undangan yang baru. Selanjutnya, ada juga ketentuan dalam KUH Perdata yang telah dicabut dan diganti dengan perundang-undangan yang baru, sehingga secara yuridis formal tidak berlaku lagi, yaitu ketentuan yang mengatur tentang berbagai aspek dari hukum bisnis, seperti hak tanggungan dan perburuhan. Yang ketujuh, yang terakhir, perundang-undangan yang tidak terkait dengan KUH Dagang maupun KUH Perdata. Banyak juga ketentuan perundang-undangan Indonesia yang mengatur berbagai fase dari hukum bisnis yang tidak terkait baik dengan KUH Dagang maupun dengan KUH Perdata. Ketentuan yang tidak terkait dengan KUH Perdata atau KUH Dagang tersebut antara lain adalah ketentuan-ketentuan tentang hal
perusahaan go public dan pasar modal, penanaman modal asing, kepalitan dan likuidasi, akuisisi dan merger, pembiayaan, hak atas kekayaan intelektual, anti monopoli, perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa bisnis, dan bisnis internasional. Tadi dalam penjelasan saya banyak mengucapkan kata KUH ya. Kalau ada yang tidak tahu, KUH itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi kita bisa tarik kesimpulan ya, yang seperti yang kalian ketahui, hukum dibuat untuk menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan tentram. Sama saja dengan halnya dengan bisnis. Hukum bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari.